102,8 Sarangga FM. Pecinta Sergel sudah masuk di jam 9:20. Nah, ini di sesi terakhir kita masuk di segmen live Instagram di zona atensi. Temanya tadi sudah disounding ya, terkait dengan penjelasan dan mekanisme pembuatan SKCK. Nah, ini sudah hadir tamu kita yaitu dari Polda Banten. Ada beberapa anggota yang hadir. Nah, ini narasumbernya adalah Ibu Kompol Esti Surani SHMH, Kasih Yanmin Dit Intelkam Polda Banten. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Pencinta Serang KW seluruhnya di kota Serang dan juga yang semoga hari ini dalam kondisi yang kesehatan. Amin, amin, amin. Ibu gimana kabarnya, sehat ya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Bu Kasih ini juga didampingi dengan beberapa anggota, salah satunya ada Pak Sukarman juga. Selamat pagi Pak, sehat ya Pak ya? Pagi, Alhamdulillah. Kemudian juga ada anggota yang menemani juga, ada Bribka Fatoni. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pecinta Sergau. Mudah-mudahan senantiasa dilindungi Allah SWT, diberi kesehatan, sukses. Amin, amin, amin. Apalagi ini akhir tahun lagi sibuk apa nih di Google sendiri Bu Kasih? Ini untuk di kita sendiri karena ada kita menjelang Nataru ya Mbak ya. Ini juga kita mendatakan untuk nanti kegiatan Natal dan Tahun Baru. Biasanya masyarakat itu membutuhkan atau minta nanti untuk izin kegiatan termasuk untuk kegiatannya Natal, kegiatan tahun baru betul. Ini berarti ada di bidangnya Ibu ya. Tapi untuk khusus ini saat ini mungkin saya menyampaikan untuk bagaimana sih mekanisme untuk SKCK karena itu SKCK ini diperlukan oleh setiap orang yang ada di wilayah kita. Betul, betul. Nah, ini nih untuk lebih jelasnya ya pencinta Sergel, boleh nih kita buka sesi tanya jawab ya. Jadi bisa langsung nanti dijawab oleh narasumber kita. Kemudian juga untuk yang pagi hari ini yang mau lebih jelasnya nih, boleh nih. Kita nggak bisa satu persatu tapi nanti kita akan coba cek. Nah, seperti biasa yang pasti kita ketahui SKCK ini adalah surat keterangan catatan kepolisian. Nah, ini tentu saja dibutuhkan ya dalam kegiatan. Nah, ini tentu saja kita bisa lebih detail lagi begitu. Nah, saya coba ingin langsung ke Bu Kasih nih. Nah, ini sekarang tentu saja ini kalau kemarin sudah melihat beberapa tayangan ya, karena diposting juga di YouTube channelnya di podcast ya. Nah, kemudian apa sih Bu yang biasanya mungkin tahapan-tahapannya, penjelasan terkait dengan pembuatan SKCK ini seperti apa sih Bu tahapan awalnya? Baik, terima kasih. Mungkin nanti kalau ada yang kurang nanti bisa dilengkapi ya, dilengkapi oleh Pak Fatani. Biasanya masyarakat pemohon itu tentu saja yang pertama itu untuk keperluan untuk SKCK itu sendiri digunakan untuk apa itu karena di situ nanti dicantumkan di surat yang diterbitkan oleh Polri itu dicantumkan untuk kegiatan apa sesuai dengan kebutuhan yang diajukan pemohon kepada kita. Tentu saja ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon SKCK, baik itu karena SKCK ini Mbak ini juga diterbitkan oleh itu tingkat Polsek, kemudian Polres dan Polda juga Pak Intelkam. Itu sesuai dengan kewenangan masing-masing. Nah, ini kalau misalnya ini secara umum saya sampaikan untuk masyarakat kita itu tentu saja harus dilampiri fotokopi KTP. Nanti ditunjukkan KTP aslinya. Karena apa? Itu untuk menentukan bahwa dia tinggal di mana. Nanti kalau domisili nanti tempatnya di mana. Jadi kalau misalnya di Polda ya tentu saja wilayah wilayah hukum Polda Banten. Kemudian juga nanti dilengkapi dengan KK ya kan. Di situ juga tercantum alamat lengkap, juga nanti dilengkapi dengan foto 4x6 juga dengan latar merah. Kemudian juga apabila itu masyarakat pemohon itu belum cukup usia yang untuk mendapatkan KTP, nanti tentu saja ada hal-hal yang harus dilampirkan sesuai misalnya tanggal lahir atau akta lahir gitu Mbak. Jadi harus dilengkapi berkas. Betul ya, betul ya. Nah, ini juga tentu saja
kalau untuk SKCK sendiri ada kewenangan dari masing-masing wilayah hukum Polresnya atau memang langsung ke Polda sih Bu Kasih? Kalau misalnya itu sesuai dengan keperluan daripada pemohon ya itu. Jadi kalau misalnya tingkat polsek itu tentu saja kewenangannya penerbitannya itu juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kalau misalnya untuk di tingkat polsek tentu saja bisa lah untuk bekerja bisa, tapi juga ada misalnya untuk pencalonan kepala desa itu nanti tentu saja tingkat polsek itu yang menerbitkan juga misalnya nanti ke atas lagi misalnya di tingkat Polres itu nanti untuk pendaftaran pegawai negeri untuk yang pemerintah yaitu biasanya untuk pegawai negeri, CPNS, kemudian tentara, kemudian Polri itu biasanya diberikan kewenangan di tingkat Polres. Nah, itu jadi kewenangan masing-masing gitu sesuai dengan yang tertera di perkap. Ya betul, dia membutuhkan. Juga misalnya untuk pencalonan bupati ataukah wakil itu untuk anggota legislatif ya. Itu juga nanti sesuai dengan kewenangannya. Misalnya untuk bupati ataukah wali kota itu tentu saja nanti tingkat Polres ya, ya. Kemudian nanti naik lagi misalnya untuk di tingkat pusat Polda tentu saja nanti juga itu keperluannya untuk legislatif itu untuk pencalonan misalnya gubernur ya. Jadi ada tingkatannya, ya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Nah, itu. Jadi kebutuhannya disesuaikan, jadi ada tahapannya, ada yang masuk di ranah polsek, ada yang di Polres, atau yang tingkatnya di Polda juga bisa. Ya, betul, jadi disesuaikan dengan kebutuhannya. Betul, ya. Nah kalau di Ibu sendiri, di Ibu selain SKCK nih, kalau saya lihat ada beberapa penerbitan surat-surat yang lain nih. Kalau Direktorat Intelijen ini apa saja sih Bu selain SKCK? Ada izin giat masyarakat ya, izin giat masyarakat itu misalnya ya misalnya keramaian, izin kegiatan yang tadi saya sampaikan ini akhir tahun tuh biasanya menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru itu biasanya juga kita datakan, kita nanti jangan sampai masyarakat juga nanti merayakan hal tersebut pada saat Natal atau Tahun Baru itu nanti tidak ada izin giatnya atau misalnya di tempat-tempat wisata. Karena sekarang juga kita tahu Mbak untuk di Indonesia atau pemerintah sendiri itu saat ini masih belum mengumumkan bahwa kita itu masih atau negara kita tuh sudah bebas COVID ya, COVID varian baru ataukah COVID-19 itu belum dinyatakan itu. Jadi ada ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat pemohon untuk izin giat. Mungkin sedikit saya singgung itu. Betul ini yang masuk di beberapa bidang yang diurus di Direktorat Intelijen ya, selain dari SKCK. Nah tadi sudah sedikit disampaikan ada beberapa kewenangan dari tingkat jajarannya juga ya, baik itu di Polsek, Polres, kemudian Polda. Nah biasanya kalau di Polda selain tadi nih Bu Messi, apa saja sih yang biasa dimohon begitu dari pemohon untuk mendapatkan SKCK, dan ada syarat khususnya tidak? Misalnya kan ini surat catatan dari kepolisian begitu ya, apakah ada seperti apa yang mungkin tidak dikeluarkan untuk surat SKCK-nya? Ya, ini mungkin di kita sih kalau misalnya masyarakat pemohon itu sesuai dengan persyaratan itu terpenuhi, kita tidak ada tidak ada diskriminasi ya. Itu semuanya dikeluarkan ya, dikeluarkan kita. Nah, nanti hanya pada saat nanti karena ada penelitian itu, kemudian ada pencatatan itu tentu saja nanti di sidik jari itu ya, nanti kemudian di catatan itu karena setiap pemohon itu nanti mengisi daripada belangko penelitian itu nanti kita koordinasi kemudian dengan Inavis atau bisa ditambahkan? Boleh, Pak. Ya. Terima kasih. Jadi untuk kewenangan SKCK tingkat Polda itu ada beberapa yang dimohonkan ke kami. Contohnya untuk para calon tenaga kerja Indonesia yang hendak ke luar negeri. Nah, di situ mereka memerlukan SKCK di tingkat Polda. Ada persyaratan khusus, di situ harus melampirkan paspor, bukti memiliki paspor untuk para WNI atau yang hendak ke luar negeri. Karena ada juga yang tidak perlu
bukan tenaga kerja, mereka ada keperluan lain di luar negeri dan salah satu persyaratannya itu mengharuskan ada SKCK. Nah, di situ selain itu juga ada keperluan notaris untuk kepentingan notaris, PPAT, para pejabat pembuat akta tanah. Mereka memerlukan SKCK tingkat Polda. Di samping itu ada kewenangan lain yaitu menerbitkan untuk melamar kerja, dia ada tingkat provinsi atau luar daerah. Nah, para pengguna SKCK ini memerlukan SKCK tingkat Polda. Nah, di situ kita melayani hal tersebut. Makasih. Mungkin saya tambahkan tuh Mbak, untuk yang ke luar negeri itu memang ada beberapa yang tidak untuk bekerja di luar negeri, tapi mereka juga untuk keperluan sekolah di sana. Nah, itu juga biasanya minta ya dari sana juga dilampirkan juga untuk meneruskan sekolah di luar negeri. Gitu. Ada juga ada beberapa syarat ya, yang betul, harus ya. melampirkan SKCK. Ya, betul, Jadi betul. ini memang ada melanjutkan sekolah atau untuk persyaratan bekerja di luar negeri tadi, kemudian juga syarat-syarat lain yang memang dibutuhkan ya dengan pembuatan SKCK ini sendiri. Nah, sekarang Bu Kasih terkait dengan orang yang mungkin pernah terlibat, pernah dihukum, apakah juga masih bisa mendapatkan SKCK begitu? Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa sesuai dengan kita tidak membedakan. Selagi itu persyaratan itu terpenuhi itu kita bisa terbitkan. Hanya tentu saja ada catatan di situ. Jadi ada tambahan ya, ada catatan ya. ya karena kita dari hasil penelitian itu ada. Kemudian juga bagaimana sih kita itu juga protek terhadap diri sendiri. Orang itu jadi protek terhadap diri sendiri. Karena apa? Kalau misalnya di SKCK itu ada catatan, tentu saja nanti pada saat dia melakukan atau melamar pekerjaan itu tentu saja itu akan berpengaruh terhadap orang tersebut. Bagaimana makanya itu adalah salah satu untuk menjaga kita, privasi kita, bagaimana kita lebih hati-hati dalam bertindak. Karena pada saat kita melamar kerja tentu saja perusahaan ataukah instansi yang membutuhkan tenaga kita itu tentu saja akan menyaring dan melihat dan tentu saja orang itu ya kalau udah catatan kan ada lagi yang lebih baik, tentu saja itu juga berpengaruh ya, itu saja paling saya sampaikan gitu. Berarti harus dipikirkan ya matang-matang apapun yang kita perbuat ini kan otomatis akan berdampak di masa depan, apalagi yang pastinya melamar pekerjaan, jadi otomatis harus bersih begitu ya, lebih waspada lagi dan teliti lagi. Nah, biasanya memang beberapa instansi tadi yang tadi disebutkan oleh Pak Faton ini membutuhkan SKCK itu tadi ya sebagai landasan acuan begitu kalau sudah ada keterangan atau SKCK ini melihat catatan track recordnya begitu ya Bu Kasih ya, kebanyakan seperti itu ya. Nah, masa berlakunya ini biasanya berapa lama nih Bu? Setelah mungkin kita buat, kemudian ini bisa sampai berapa lama ini digunakan gitu? SKCK itu berlaku seluruhnya itu seluruh Indonesia itu 6 bulan. Nanti pada saat SKCK itu sudah habis masa berlakunya, itu nanti bisa oleh pemohon itu nanti bisa dimohonkan kembali, diajukan kembali untuk diterbitkan kembali sesuai dengan keperluannya lagi. Misalnya kemarin untuk melamar kerja, sekarang mungkin untuk sekolah bulan lain itu bisa nanti disampaikan pada saat dia memohon untuk diterbitkan kembali SKCK yang baru. Berarti berlakunya selama 6 bulan, tapi nanti sesuai kebutuhan. Jika memang kebutuhan yang lain bisa dimohonkan lagi begitu ya Bu ya. Jadi untuk kebutuhannya tadi. Jadi 6 bulan ini selama berlakunya SKCK. Bentuknya surat atau seperti apa nih Bu kalau untuk SKCK? SKCK itu dari tingkat Polsek sampai di Baintelkam atau Mabes Polri itu sama untuk format belangkonya ya ada sudah sesuai dengan itu berlaku seluruh Indonesia. Itu juga ini belangko tersebut juga diterbitkan dari Baintelkam kemudian didistribusikan ke tiap Polda. Kemudian dari Polda itu nanti kita distribusikan juga kembali ke tingkat Polres jajaran kita. Kemudian juga dari tingkat Polres itu nanti didistribusikan kembali ke tingkat Polsek. Jadi itu sama. Kemudian juga karena itu belangko tersebut memang tidak kelihatan, tapi ada pengamanan tertentu, tidak kasat mata, tapi secara itu punya ciri-ciri khusus yang insya Allah kalau misalnya itu sempat dipalsukan itu
itu ketahuan Ini khusus ya. ada Kode gitu. Ada kodifikasi. ada pengamanan khusus. Jadi memang resmi yang dikeluarkan Ya betul itu. Jadi Dikeluarkan. ada dikeluarkan dan sudah baku itu dari sama. Berarti kalau untuk dari belangkonya sama ya, baik itu dari Polres, Polsek, dari Polsek, Polres ataupun juga Polda, belangkonya sama, tapi tadi berdasarkan kebutuhan, jadi masuknya ke ranah mana. Nah, kalau untuk berapa sih Bu untuk PNBP gitu ya yang dikenakan untuk pengurusan atau penerbitan SKCK? Biaya mungkin ya? Ya, itu kita sama ya dari pusat sampai kita Polsek itu ada 30.000 ya. 30.000 itu masuk di PNBP yang berlaku di Polri. Jadi memang ada ini ya, sama begitu ya, Rp30.000. Itu lama nggak sih Bu? Misalkan kita datang terus kita memohon untuk SKCK di hari yang sama atau memang seperti apa nih Bu prosesnya? Ada beberapa itu pemohon SKCK itu melaksanakan pemohonan untuk diterbitkan daripada SKCK-nya. Yang pertama itu pemohon itu bisa datang sendiri, datang ke kantor kita, baik itu di Polda, ke Polres maupun di Polsek setempat, sesuai dengan domisili masing-masing ya. Nah, kalau misalnya dia untuk bekerja di di perusahaan, oh tidak perlu, saya kayaknya tidak perlu nih dengan rumus sidik jari, oh saya bisa ke Polsek. Jadi nggak usah menyesuaikan dengan kebutuhan dia ya. Kemudian kita juga sudah ada namanya SKCK online ya. Ada ya, coba ini SKCK online tuh kita sudah kemarin juga ada, kita di Polda itu juga punya inovasi kemarin Mbak, sempat inovasi baru kita yang kemarin di namanya SKCK Delivery. Bekerja sama mungkin dengan jasa pengiriman. Ya betul, kemarin sudah kita laksanakan. Jadi pemohon apabila itu tidak bisa datang, bisa mengupload daripada seluruh persyaratan yang SKCK untuk bisa diterbitkan itu, nanti mengupload, kemudian nanti dia juga langsung bisa diterbitkan, bisa kita teliti kemudian sudah bisa diterbitkan. Nah, apabila itu pemohon tidak bisa datang mengambil, itu nanti kita bisa dengan bekerja sama dengan jasa pengiriman itu nanti bisa kita kirim ke alamat. Nah, nanti untuk pembayarannya sesuai dengan yang tertera yang ada di jasa pengiriman. Jadi gitu. Jadi bisa duduk manis nih Mbak. Itu lebih ini cepat inovasi ya, ya. jadi bisa online, posting, upload beberapa berkas begitu. Nah, untuk sidik jarinya seperti apa nanti Bu? Mohon izin. Jadi di kita ini inovasi ini baru berjalan di Polda, di Polda Banten. Kemarin kan kita dihadapkan pandemi. Betul. Kita mengurangi tatap muka. di situ disebutnya kaum rebahan. Makanya pimpinan gimana caranya kita menerbitkan tanpa pemohon datang. Betul. Akhirnya ada saran dari pimpinan, kita membuat inovasi namanya SKCK Delivery. Nah, ini udah berjalan di Polda. Untuk Polres mungkin bisa nanti disesuaikan. Untuk saat ini masih di Polda sudah berjalan. Nah, di situ ketika pemohon melengkapi persyaratan melalui pendaftaran SKCK online. Nah, di SKCK online itu semua persyaratan dipenuhi, diupload. Terus ada metode pembayarannya lewat Briva. Memilih pembayaran lewat Briva. Nah, di situ langsung setelah itu menghubungi helpdesk kami. Helpdesk kami dikirim kode barcode pendaftarannya. Menghubungi helpdesk kami, dibantu, dicetak untuk persyaratan lengkap, kita langsung terbitkan dan nanti dikirimkan sesuai alamat pemohon. Jadi misalkan alamat yang bersangkutan di Kota Serang, KTP-nya, tapi yang bersangkutan ada di luar Banten, itu bisa kita kirim. Nah, untuk tarifnya disesuaikan dengan jarak. Betul. Jadi nanti bisa COD langsung di tempat. Nah, itu kita bantu nanti untuk legalisir sama pencetakan foto, itu udah kita bantu dicetak, dikirim. Dan apabila di situ mereka sudah punya sidik jari, nah maka mereka sudah upload. Tapi kalau mereka belum punya rumus sidik jari, nah itu bisa dibantu melalui kantor kepolisian terdekat mereka. Iya. Tinggal dilengkapi persyaratan yang kurang, kita cocokkan, baru kita proses seperti itu Mbak. Ini gampang
gampang sekali ya, Iya. memudahkan, apalagi kemarin di masa pandemi. Tapi iya memang kemarin muncul daripada ide Iya. itu kita tetap melayani masyarakat, kemudian mengurangi daripada tatap muka, Tatap muka. ya, tapi terlayani juga. Betul. Gitu. Tapi sampai saat ini masih berjalan. Masih. Masih. Ini juga memudahkan juga karena tadi banyak yang di luar kota juga, tapi Betul. domisili KTP-nya masih Betul. Banten begitu Betul, ya. iya, iya. Ini juga sangat memudahkan begitu. Jadi ada layanan SKCK Delivery. delivery dari Polda Banten dan nanti juga akan diturunkan ke beberapa bawah ya dari Siap. Polres maupun juga Polsek mudah-mudahan ke depannya. Nah, kalau untuk yang datang langsung, nah ini biasanya datangnya kemana nih diarahkannya begitu? Apakah harus bawa langsung berkasnya atau seperti apa nih? Iya. Kalau yang datang langsung itu bisa langsung ke Polsek sesuai dengan domisili dan kepentingan dia, keperluan dia untuk mendapatkan SKCK. Kemudian juga bisa ke Polres setempat sesuai dengan alamat dia, Polresnya paling dekat mana, itu juga sesuaikan dengan dia kebutuhannya. Misalnya untuk mendaftar TNI, Polri atau CPNS juga itu harus itu khusus untuk di Polres. Kemudian apabila ke Polda itu nanti bisa ke kantor si Yanmin Polda Banten. Direktorat Itu ada. Intelkam. Di Direktorat Intelkam ada nanti di Jadi sana. diarahkan biasanya Diarahkan ya. sudah gitu ya. Butuhnya apa nih untuk SKCK? Iya, Nah, itu. ini terkait dengan tadi ya untuk permohonan SKCK sendiri, kemudian juga ini berlaku 6 bulan dan disesuaikan kebutuhannya di mana begitu ya. Nah, untuk berikutnya nih Bu Kasih, Direktorat Intelkam Polda Banten sendiri apakah memiliki hotline service dalam proses pelayanan gitu? Ada, ini kita di Mohon izin, jadi untuk Direktorat Intelkam kami untuk pelayanan SKCK kita ada medsos, ada medsos helpdesk yang tadi disebutkan, WA-nya, WhatsApp di 0812 85 29 5144. ya. Nah, bisa dicatat Ya, boleh silakan barangkali ada yang ditanyakan terkait SKCK khususnya di wilayah Banten atau SKCK umumnya. Jadi walaupun bukan alamat Banten tapi mau sharing, mau tanya-tanya dulu tentang Boleh, SKCK, ya. boleh kami bantu. Gitu. Di website. Ya, selain itu kita punya medsos, ada Instagram mungkin. Instagramnya kita SKCK Polda Banten. SKCK Polda Banten boleh di situ di DM, tanya-tanya terkait SKCK delivery kah atau yang lain-lain Syarat terkait yang lain, ya. terkait tentang SKCK. Nah, ini lengkap nih. Jadi sekarang tuh serba digital ya. Ya. Jadi nggak usah jauh-jauh. Mungkin yang mau tanya-tanya dulu boleh di hotline service tadi nomor WA atau bisa DM juga DM, di ya, Instagram Instagram. ya. Oke. Nah, kalau untuk terkait dengan pelayanan, nah ini juga tentu saja pelayanan yang tadi diberikan dari jam berapa ke jam berapa, kemudian harinya apakah hari kerja saja atau memang ada pelonggaran begitu? Baik, mohon izin Bu. Ya. Jadi kami pelayanan hari kerja mulai dari hari Senin sampai hari Jumat pukul 8 sampai pukul 2 siang. Jam 2 siang. Iya, di situ karena kita pelayanan sampai jam 3, namun kita ada spare waktu sampai jam 2. Di situ kita memproses SKCK tersebut. Harus orangnya bersangkutan langsung ya? Disesuaikan. Kita bisa diwakilkan. Oh, bisa diwakilkan? Bisa diwakilkan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan, misalnya surat kuasa. Oh. Dibuktikan dengan surat kuasa seperti itu. Tapi yang lebih baiknya yang bersangkutan yang langsung Ya. mengurus ya. Ya, Ya. karena harus ngisi Ya. ngisi Data, data. Ya, kemudian kalau misalnya dia belum sidik jari kan harus Nggak bisa sidik jari diwakilkan, sendiri. Mas. Iya, sidik jari kan dia sendiri nih, jari dia sendiri. Iya. Tidak bisa. Ya, karena untuk melengkapi daripada data yang nanti kita cantumkan di SKCK yang kita cetak dan kita terbitkan itu untuk pemohon sendiri. Biasanya satu hari kerja sudah bisa selesai belum nih kalau datanya mungkin sudah lengkap? Oh cepat Mbak, kita Cepat, ya? kalau misalnya data itu lengkap kita 10 menit selesai. Oh, Itu selesai. Mbak. Wah, Itu ya. jadi tidak menunggu ya. Tapi mungkin kalau di Polda itu cukup cepat. Tapi kalau di saya juga membandingkan kemarin di tingkat Polres itu memang kan pemohonnya lebih banyak itu dan mungkin kalau misalnya di tingkat Polres itu mungkin juga kalau saya bisa ya 10 menit tapi itu juga
kadang-kadang karena pemohonnya lebih banyak. Tapi Betul. saya juga tapi kalau misalnya spare waktunya bisa 10 menit di tingkat Polda itu juga sangat bagus ya. Jadi semenjak persyaratan itu lengkap kami terima, langsung kita bisa proses. Hmm. Kadang yang bikin lama mereka masih melengkapi, Iya. Pulang ya. ya Betul. masih menulis di situ kan masih membutuhkan waktu yang lama. Betul. Jadi sebaiknya sih ya itu tadi ya, berkasnya dilengkapi, kemudian bisa cepat untuk Iya. prosesnya. Berarti kalau untuk SKCK bukan hanya saja dibutuhkan ya yang meminta atau yang memohon tuh 17 tahun ke atas, tapi di bawah itu pun juga ada. Bisa. Untuk persyaratan sekolah dan lain-lain tadi ya. Seperti contohnya di kami ada mereka mau ikut keluarga ke luar negeri. Mm-mm. Nah, di situ walaupun orang tua kerja di sana, otomatis anak di bawah. Mereka belum punya KTP. Nah, makanya di persyaratan di Biasanya peraturan jukrannya itu ada kenal melahir ya. iya ada di situ memuatkan kan fotokopi orang tua, tetap fotokopi KTP orang tua tetap diperlukan di situ sebagai penanggung jawab. Betul. Karena Iya. setiap anak yang sudah lahir itu pasti sudah punya NIK, namanya KTP. Induk, ya. Ya, di situlah kita untuk pencatatannya. Nah, bisa dicek dari situ ya, Iya. dari NIK-nya tadi. Nah, Bu Kasih, ini kan berarti dalam artian seluruh instansi, lembaga dan lain-lainnya ini sangat membutuhkan surat keterangan catatan kepolisian ini. Dalam arti kan ini memang menjadi salah satu syarat begitu ya, Bu Kasih ya. Nah, ini seperti apa sih Bu seharusnya nih masyarakat begitu, karena kan semuanya ini dari melamar kerja, ke sekolah, pindah ini juga harus melampirkan SKCK. Nah, ini berarti kan dalam arti ini penting begitu Bu. Jadi gini, terutama ya saya himbau untuk adik-adik pelajar atau kan yang masih muda ya, itu nanti masih jangka waktunya untuk dia untuk berkarir itu kan masih panjang. Betul. Jadi memang betul-betul dijaga perilakunya itu dari sekarang. Kalau pelajar itu dia jangan sampai mereka tawuran, karena kalau sudah nanti inkrah ada musik nanti diponis oleh ini nanti sangat berpengaruh terhadap kehidupan dia nanti ke depan. Jadi jangan sampai ya terlibat dalam tindak pidana kriminal yang kemudian juga karena itu berpengaruh terhadap dia. Nah itu kemudian kemudian SKCK itu juga itu dibutuhkan oleh baik itu yang anak-anak, remaja maupun sampai orang tua. Karena juga kita nanti misalnya orang yang mau ke haji itu pun nanti kan perlu Harus juga melakukan biasanya diminta juga kayak gitu. Jadi kita harus hati-hati dalam bertindak ya, kita perilaku itu bagaimana menunjukkan kita, kualitas kita begitu kan. Nah, satu lagi nih Bu Kasih, yang mungkin seperti apa sih Bu tindakan hukum apa yang mungkin akan terdetek di pada saat kita memohon untuk mendapatkan SKCK? Apakah memang yang sudah masuk ke persidangan kah, atau yang seperti apa sih yang sudah ada catatan hukumnya begitu? Baik, itu untuk yang tercatat itu tuh yang sudah inkrah atau sudah divonis, Sudah ya, divonis vonis, pengadilan. ada keputusan daripada pengadilan. Jadi itu yang nanti masuk di di catatan kita. Walaupun misalkan di bawah 1 tahun juga sudah ada begitu? Sudah itu karena itu tercatat semua nanti di Karena sudah inkrah tadi ya. sudah inkrah mau sehari 2 hari tetap kalau udah divonis ya. Ada catatannya Ada ya. catatannya, Nah, gitu. tadi pesan dari Bu Kasih tadi disampaikan bahwa jaga perilaku kita, kemudian juga lebih hati-hati lagi dalam bertindak nih, terutama itu. Baik, saya coba pertanyaan berikutnya nih Bu. Apa sih Bu yang mungkin dalam tugas pelayanan, pelaksanaan tugas dan pelayanan apa saja yang ingin Ibu sampaikan mungkin dalam waktu dekat ini? Mungkin untuk masyarakat Seragawe ini ya di sini juga tentu saja saya ingin bahwa masyarakat itu juga mengetahui bukan hanya yang aktif itu dari pihak kepolisian ya yang memberikan ini loh persyaratan, tapi juga masyarakat itu juga harus aktif. Kita hidup di masyarakat juga harus aktif mengetahui kemudian apa sih misalnya persyaratan apa kalau misalnya kita bekerja di sana. Jadi kita sendiri harus sebagai masyarakat kita harus aktif untuk mengetahui pengetahuan itu. Jadi tidak sebagai masyarakat itu jangan apatis lah gitu terhadap apa hukum-hukum misalnya di kepolisian, di Polri gitu. Mungkin kita harus
banyak mengetahui. Jadi kita juga pintar nanti Betul. ya, mengelola daripada hati kita, kemudian mengelola keadaan kita hidup di mana itu mungkin lebih ke sana. Betul, karena memang pelayanan juga di kepolisian juga salah satunya adalah memberikan tadi ya SKCK, kemudian tadi juga ada bidang lainnya, Ya. izin keramaian dan juga lain-lain yang memang masuk di pelayanan kepada masyarakat. Ada tambahan mungkin dari Bika Fatoni? Apa yang ingin mungkin disampaikan ke masyarakat terkait tema ini? Oh ya, jadi mohon izin bisa menghubungi hotline kami terkait pelayanan SKCK tadi. Tentunya sudah di situ bisa di Instagram, bisa dilihat apa ada prosedur terkait SKCK delivery. Tentunya para pengguna atau pemohon SKCK ini sangat berminat ke SKCK delivery ini. Namun mereka masih belum tahu tata caranya seperti apa. Jadi bisa melalui event atau saat ini kita sosialisasikan SKCK delivery di tingkat Polda, bisa di DM ke SKCK Polda Banten IG-nya seperti itu. Oke, jadi semuanya serba digital, bisa cek saja di hotline service atau di Instagram, Instagram, bisa direct message ya atau inbox ya di Ya. Instagram. Baik, terima kasih banyak sudah bergabung di siaran pagi. Ya. Ibu Kompol Esti Surani SHMA, Kasih Yanmin di Titolka Polda Banten dan juga Bribka Fatoni. Nah, ini juga Ya, yang langsung terima kasih. berhubungan dengan masyarakat ya, khususnya untuk pembuatan SKCK. Mudah-mudahan lancar. Ini tidak ada libur Bu, nanti mungkin ada tanggal merah menjelang Natal dan Tahun Baru. Pelayanan. Kita biasanya juga dilibatkan untuk pengamanan mungkin. Oh, ada operasi. Tapi mungkin saya koreksi dikit itu Mbak, nama saya mungkin ya. Saya namanya Kompol Esti Surohmi, SHMA. Mohon maaf nih, nanti kita ganti. Tadi dapat informasi nih dari Humas ya mengirim. Baik, terima kasih banyak sudah bergabung di siaran pagi. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan ada tema yang berbeda. Nanti kita turut undang, mudah-mudahan masih berkenan ya Bu Kasih ya. Silakan. Mudah-mudahan lancar juga di setiap Amin, aktivitas. amin, amin. Sekaligus kita pamit dari siaran pagi untuk hari ini. Terima kasih yang sudah ikut nonton. Kita tidak bisa sebut satu persatu. Ini lumayan cukup banyak yang nonton nih, Bu Kasih nih, Pak Bribka nih yang nonton. Tertarik pastinya, mudah-mudahan nanti kita akan coba save di IGTV-nya siaran Gawe FM dan kita share nanti di Polda Banten juga ya, di Humas Polda Banten. Fitra itu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.